Oke, ini saya sudah turun dari kereta tadi. Sekarang kita lanjutkan perjalanan lagi. Oke teman-teman, setelah keluar dari Skytrain tadi, ini saya harus melewati sebuah eskalator yang menurun ya teman-teman. Dan setelah turun ini, saya harus masih berlari-lari ya menuju tempat transit ya teman-teman. Jadi ini saya dan teman-teman juga masih berlari-lari. Teman-teman bisa lihat pada video rekaman ini, saya masih lari-lari ya, kameranya goyang-goyang. Ini saya mohon maaf teman-teman. Please don't run anywhere, just go to the gate first. A8. EX. Oke, thank you. Dan untuk ibu-ibu tour guide tadi yang mengantarkan kita sampai ke tempat transit, ini hanya sampai di sini ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kita jalan ke depan, dan ini juga sudah tidak terlalu jauh ya. Kalau ini mah sama kayak di mall-mall ya kan. Dan yang paling mengejutkan saya teman-teman, ini teman-teman lihat, untuk di kiri dan kanan saya itu seperti di mall. Ya, jadi ini mall sekaligus bandara teman-teman. Dan bandara ini lebih besar dari Bandara Soekarno-Hatta. Ini bandara ternyata lebih besar dari Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi buat para penumpang transit yang ingin membeli barang atau apapun, semuanya bisa kalian peroleh dengan cara membeli di sini ya teman-teman. Yang pastinya kalian harus melakukan penukaran uang dulu ya. Dan di sini juga tersedia untuk money change-nya. Apa coy? Transit 20 menit. 20 menit. Di sini untuk teman-teman saya ini sudah sesak napas ya karena kecapean lari-lari ya teman-teman. Dan di sini juga kita sudah mengetahui untuk pintu gate-nya kita itu ya teman-teman. Jadi di E8 teman-teman ya. Jadi kita dari sini juga udah tidak terlalu jauh lagi ya teman-teman. Juga disediakan untuk untuk jalan cepat seperti ini ya, seperti di Bandara Soekarno-Hatta. Teman-teman bisa lihat. Oke, ini di depan saya sudah sampai untuk gate transitnya teman-teman. Jadi di A8. Rencananya untuk gate-nya itu di A8. A8 ya. Jadi mungkin setelah ini saya nonaktifkan kamera dulu ya, karena kebijakan daripada security bandara. Mohon maaf, saya lanjutkan langsung di dalam pesawat teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di dalam pesawat Qatar Airways. Jadi saya masih menggunakan pesawat yang sama ya, dari Indonesia ke Qatar ke Turki. Jadi saya masih menggunakan pesawat yang sama teman-teman, yaitu Qatar Airways. Dan teman-teman bisa lihat untuk di dalam akomodasinya, dan sebelah sana itu teman-teman saya agak sedikit berbeda ya dari pesawat yang tadi saya tumpangi. Ini sepertinya pesawatnya sedikit lebih tua ya dari pesawat yang tadi. Tapi nggak usah khawatir, untuk fasilitasnya tetap sama teman-teman. Jadi kita tetap mendapatkan makan dan minum gratis di pesawat ini. Dan ini adalah penampakan dari luar jendela pesawat. Teman-teman bisa melihat sendiri untuk daratan Qatar itu ya. Jadi sangat tandus ya teman-teman. Tidak ada hijau-hijaunya. Ini saya cari hijaunya di mana. Ini nggak ada ya teman-teman. Semuanya padang pasir ya. Masya Allah. Dan itu untuk langitnya, teman-teman lihat, cerah hari ini. Langitnya biru. Saya persingkat saja ya videonya teman-teman. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 5 jam, dan sebentar lagi pesawat saya akan tiba di Bandara Istanbul, Turki. Dan ini adalah penampakan kota Turki dari atas pesawat ya teman-teman. Nah di sini teman-teman lihat, sangat besar ya kota Turki, dan sudah mulai ada hijau-hijaunya di sini teman-teman. Asal teman-teman tahu, kota Turki ini juga disebut sebagai kota sejarah Islam ya. Kenapa? Karena ada salah satu tokoh besar Islam yang ada di Turki ini. Ayo teman-teman tahu nggak? Yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II, yaitu Sultan Turki Utsmani yang berkuasa selama 2 periode, yaitu pada tahun 1444 sampai 1446 dan tahun 1451 sampai 1481. Ia dikenal sebagai Sultan yang merebut Konstantinopel atau sekarang yang disebut Istanbul atau Turki pada masa pemerintahan Kekaisaran Romawi Timur gitu teman-teman. Oke, kawan-kawan, ini saya sudah sampai di Bandara Turki. Alhamdulillah, kurang lebih perjalanan 11 jam ya totalnya naik pesawat ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin lihat bandaranya seperti ini. Ini baru santai, ini bukan 20 menit lagi. Ini kita nggak lari-lari lagi ya. Guys,
udah nyampe nih. Nyampe ya? Turki, guys. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah sampai di Bandara Turki. Dan sebenarnya nih saya sangat ingin ya, selama di Turki ini saya pergi ke Masjid Muhammad Al-Fatih dan pergi ke Hagia Sophia ya teman-teman. Doakan saja. Selanjutnya saya akan menunggu jemputan ya, atau mencari jemputannya di mana. Dan ini untuk akses jalur menuju pintu keluar ya. Jadi kita harus menuruni sebuah eskalator ya. Dan di sini saya juga takjub ya dengan bandara Turki ini. Dan ternyata bandaranya juga cukup besar teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat untuk arsitektur daripada bandara Turki ini lumayan besar dan sangat bagus. Dan untuk arsitektur kaca yang di sebelah kiri saya itu teman-teman, itu saya teringat kalau nggak salah seperti di Bandara Kuala Namu ya. Nah, ini dia bandara Turki. Dan di sini teman-teman, saya harus berjalan kaki ya. Saya harus berjalan kaki untuk sampai ke tempat imigrasi ya. Di sini juga disediakan untuk pejalan-pejalan cepat seperti ini ya. Ada kendaraan juga untuk di sebelah kanan tadi. Ini sebuah papan petunjuk arah ya teman-teman. Paspor kontrol itu ada di depan ya. Sekitar 2 atau 3 menit lagi di depan sana itu saya nyampe. Oke, ini saya masih jalan. Sini teman-teman bisa lihat, dan ini saya sudah sampai ya. Saya sudah sampai di lokasi untuk paspor kontrol. Nah, ini teman-teman, paspor kontrol. Kita ke paspor kontrol. Dan kalian bisa masuk melalui pintu ini teman-teman. Dan setelah dari sini, ini saya dialihkan ke sebelah ya teman-teman. Jadi karena saya ini termasuk kategori pelaut, jadi saya dialihkan ke tempat yang pertama, terus ke tempat yang kedua untuk selanjutnya. Di sini kalian yang perlu siapkan yaitu paspor tentunya, dan untuk pelaut biasanya ada dokumentasi tambahan seperti buku pelaut ya teman-teman. Dan ini untuk lokasinya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini untuk batas pijakan kakinya, jadi nggak boleh lewat dari situ ya teman-teman. Antri. Oke. Alhamdulillah, ini saya sampai di Turki teman-teman. Sekarang tinggal pengambilan bagasi ya. Nah, untuk pengambilan bagasi dan juga bagaimana lokasi di pengambilan bagasi dan juga bagaimana perjalanan saya sampai di hotel teman-teman, itu saya lanjutkan pada video berikutnya ya, biar nggak kepanjangan. Ini juga sudah di 8 menit ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.